Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar nama negara Arab Saudi? Tak bisa dipungkiri kalau Arab Saudi adalah negara petrodolar, kiblat umat Islam, dan rumah bagi dua kota suci. Dalam benak kita, Arab Saudi adalah simbol kemakmuran tak terbatas dan kekuatan agama yang konservatif. Tapi, di balik kilauannya tersebut, Arab Saudi ternyata punya sisi gelap yang sangat bertolak belakang dengan citra baiknya. Mulai dari sistem perbudakan modern yang terselubung hingga drama politik istana yang kejam. Kali ini kita akan membongkar sisi gelap Arab Saudi yang jarang diungkap media. Hukuman di Arab Saudi. Berbicara mengenai hukuman terhadap pelaku kejahatan di Arab Saudi, hal ini tak terlepas dari dasar syariat Islam. Salah satu contoh adalah hukuman untuk kasus pencurian. Jika di Indonesia ada pencuri yang langsung dilepaskan polisi ketika pelaku diserahkan oleh warga, namun berbeda dengan Arab Saudi. Hukum untuk tindak pidana pencurian di Arab Saudi menetapkan hukuman yang sangat tegas, termasuk potong tangan untuk kasus pencurian tertentu. Hukuman potong tangan adalah sanksi utama yang diambil dari firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 untuk pencurian. Hukuman potong tangan tidak diterapkan secara sembarangan. Ada syarat-syarat yang ketat yang harus dipenuhi. Antara lain adalah nilai barang curian dilindungi, pelaku balik dan berakal, tidak dalam keadaan terpaksa, bukti yang kuat, serta tuntutan dari pihak korban. Penerapan hukum di Arab Saudi didasarkan pada interpretasi syariat Islam, dan dalam kasus pencurian yang sangat parah atau yang melibatkan kekerasan, sanksi yang lebih berat bahkan dapat berupa hukuman mati. Selain itu, ada hukuman cambuk untuk beberapa pelanggaran, seperti khamr atau meminum minuman keras, atau hukuman rajam untuk kasus perzinahan. Dalam sebuah kasus, ada seorang wanita bernama Satinah yang merupakan tenaga kerja Indonesia divonis hukuman mati di Arab Saudi karena kasus pembunuhan. Satinah mengaku bersalah membunuh majikannya di pengadilan Arab Saudi pada tahun 2010 dan dijatuhi hukuman pancung. Berdasarkan hukum di Arab, eksekusi bisa dihindari jika pelaku membayar kompensasi yang disebut diat atau uang darah kepada keluarga korban. Beruntungnya, Satinah akhirnya selamat dari eksekusi pada tahun 2015 setelah berhasil negosiasi pembayaran uang darah yang diminta oleh keluarga korban, dan negosiasi dilakukan untuk menghindari hukuman pancung. Perbudakan modern. Secara hukum, perbudakan tradisional telah dihapuskan di Arab Saudi sejak tahun 1960-an. Namun, laporan dari berbagai organisasi internasional dan media menunjukkan bahwa perbudakan modern dan perdagangan manusia masih menjadi masalah yang signifikan di Arab Saudi. Perbudakan modern ini merujuk pada praktik seperti kerja paksa, pernikahan paksa dan penjeratan utang, terutama yang menimpa pekerja migran. Salah satu sumber utama masalah ini adalah sistem sponsor kafala atau nizam al-kafala. Meskipun pemerintah Saudi telah mengumumkan reformasi untuk sistem ini, dalam praktiknya sistem ini sering mengikat pekerja asing terutama pekerja rumah tangga dan sektor informal sepenuhnya di bawah kendali majikan mereka. Beberapa laporan menyebutkan praktik penyitaan paspor, pembatasan mobilitas, jam kerja yang sangat panjang tanpa upah yang layak, bahkan kekerasan dan pelecehan. Berdasarkan Indeks Perbudakan Global 2023 oleh Walk Free, Arab Saudi berada di antara 10 negara teratas di dunia dengan tingkat prevalensi perbudakan modern terbesar pada tahun 2021. Masalah ini tentu saja sangat dekat dengan banyak orang di Indonesia, karena ada banyak sekali pekerja dari Indonesia yang bekerja di Arab Saudi. Atau salah satunya, ada dari orang terdekat kalian? Jika ada, coba bagi cerita kalian di kolom komentar.
drama politik istana yang kejam. Politik istana di Arab Saudi, terutama sejak munculnya Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS sebagai sosok yang dominan, memang dikenal dengan unsur kekejaman dan manuver politik yang dramatis. Inti dari drama politik istana yang dalam tanda kutip kejam ini adalah upaya MBS untuk memusatkan kekuasaan, menyingkirkan rival, dan membongkar struktur pemerintahan berbasis konsensus di antara para elit kerajaan. Pada Juni 2017, Raja Salman menunjuk putranya Mohammed bin Salman atau MBS sebagai putra mahkota, menggantikan sepupunya yakni Mohammed bin Nayef atau MBN. MBN yang dikenal memiliki hubungan erat dengan Badan Intelijen Amerika Serikat dan merupakan putra mahkota sebelumnya ini, tiba-tiba dicopot dari semua jabatannya, termasuk jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri. Beberapa laporan media besar menyebutkan bahwa MBN dipanggil ke istana di Mekah dan ditahan selama berjam-jam. Kemudian dipaksa untuk menandatangani surat pengunduran diri dan berjanji setia kepada MBS. Ada laporan yang mengklaim adanya ancaman atau paksaan. MBN kemudian ditempatkan di bawah tahanan rumah yang ketat dan dilaporkan terus ditahan di lokasi yang tidak diungkapkan hingga saat ini, menghilangkan statusnya sebagai pesaing tahta. Beberapa bulan setelah penggantian putra mahkota, terjadi pembersihan besar-besaran dengan dalih kampanye anti korupsi. Pada November 2017, puluhan pangeran senior, menteri, pejabat pemerintah dan pengusaha terkemuka ditangkap dan ditahan di Hotel Ritz-Carlton, Riyadh. Di antara yang ditahan adalah tokoh-tokoh kuat, seperti Pangeran Mutaib bin Abdullah yang merupakan kepala Garda Nasional dan ada miliarder terkenal Pangeran Al-Walid bin Talal. Secara resmi, ini adalah upaya untuk memerangi korupsi dan mengambil kembali aset negara yang dicuri. Namun banyak pengamat melihatnya sebagai cara MBS untuk menyingkirkan semua rival politik potensial dan memusatkan kontrol atas semua cabang keamanan dan ekonomi. Kota terkutuk jadi tempat maksiat. Umat muslim dunia dihebohkan dengan video muda-mudi berpesta di tempat yang dulunya sangat dihindari oleh Nabi Muhammad. Tepatnya, lokasi tersebut berada di kota Al-Ula, Arab Saudi, yang juga disebut sebagai Madain Saleh atau rumah kaum Samud. Diketahui kaum Samud adalah kaum yang paling ingkar kepada Allah yang berada di semenanjung Arab pada zaman Nabi Soleh. Mereka tetap menolak mengimani Allah meskipun sudah diperlihatkan bukti zatnya melalui perantara Nabi Soleh. Kaum Samud menantang Nabi Soleh untuk meminta Allah menurunkan azabnya kepada mereka. Kemudian Allah menjawab tantangan mereka dengan memberikan azab berupa petir dan gempa bumi dahsyat hingga membinasakan kaum Samud. Jasad orang-orang dari kaum Samud pun terkubur di kota Al-Ula usai azab Allah diturunkan. Oleh sebab itu, konon orang-orang Arab mengatakan kota tersebut dikutuk dan berhantu. Dulunya, saat Nabi Muhammad akan mengikuti perang Tabuk, beliau menyerukan kepada para sahabat untuk berjalan lebih cepat ketika melewati kota Al-Ula. Bahkan, beliau menganjurkan para sahabat untuk tidak meminum air dari sumur yang berada di kota tersebut. Namun di masa pemerintahan Muhammad bin Salman Al-Saud, kota yang dihindari Nabi Muhammad itu justru dijadikan tempat wisata. Dan sekarang, beredar video para wisatawan lokal maupun mancanegara melangsungkan pesta dengan diiringi musik DJ di kota Al-Ula. Itu tadi sisi gelap Arab Saudi yang jarang diungkap media. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.